Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah teladan TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat semua beserta keluarga adalah orang-orang yang senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang baik yang dimuliakan oleh Allah, siapakah di antara kita yang ingin hidupnya dikejar-kejar oleh rezeki? Masya Allah. Tentu di antara kita menginginkan rezeki begitu mengejar kita, tiada henti menemui kita datang ke dalam hidup kita. Maka sahabat inspirasi kisah teladan TVRI, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil inspirasi hidup tentang kisah nyata yang dialami seorang hamba Allah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang masuk ke dalam salah satu sahabat yang dijaminkan surga, yakni Abdurrahman bin Auf yang mulia ini. Dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, hartanya berlimpah, kaya raya ketika itu. Namun ada di salah satu kisahnya, Abdurrahman sempat galau. Abdurrahman sempat cemas. Cemas dan galau karena apa? Karena pada satu ketika Abdurrahman pernah mendengarkan bahwa sabda Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang kaya itu lama amal hisabnya, perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bersama dengan orang-orang fakir dan miskin. Maka sahabat kisah teladan TVRI, tatkala Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda ini, dia begitu galau. Karena kenapa? Dia takut, aku tak mau ya Rob, kalau lama perhitungan hisabku ya Allah. Maka Abdurrahman dia berdoa di hatinya, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ya Allah sebagai orang yang miskin ya Allah. Dan begitulah doa Abdurrahman. Hingga satu ketika saat usai perang Tabuk, para mujahid pulang dan menjumpai di kota Madinah ketika itu kurma-kurma yang ada di sana busuk. Lalu terpikirlah satu ide bagi Abdurrahman bin Auf, wah inilah kesempatan aku untuk bisa menjadi orang yang miskin. Ini kesempatan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun mengumumkan kepada seluruh warga kota Madinah bahwa Abdurrahman akan membeli kurma busuk dengan harga yang normal. Sehingga orang-orang yang ada di sana berduyun-duyun mengumpulkan kurma dan dijualnya kepada Abdurrahman. Dan tatkala kurma busuk sudah terkumpul, sudah dibeli, Abdurrahman menjadi betul-betul orang yang sangat lega. Alhamdulillah, hartaku habis, aku sudah menjadi orang miskin. Tetapi ternyata sahabat, sepertinya kemiskinan tidak berpihak pada hamba Allah bernama Abdurrahman ini. Hingga satu ketika ternyata belum lama orang-orang Yaman sedang terkena penyakit. Konon penyakit itu, kata para tabib dokter yang mengobati, obatnya adalah kurma busuk. Dan apa yang terjadi? Utusan orang Yaman datang ke kota Madinah mengumumkan bahwa akan dibeli dengan harga 10 kali lipat. Allahu Akbar. Dan warga pun terkaget. Dan warga mengatakan sesungguhnya kurma busuk yang ada di sini semuanya sudah berhimpun di tempatnya Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar walillahilham. Sahabat kisah teladan, dan tahukah kita, Masya Allah, dengan kerelaan hati, ya mau tidak mau, karena ini adalah untuk obat, Abdurrahman bin Auf pun melepas kurmanya kepada utusan orang dari negeri Yaman, sehingga kurma tersebut pun dibeli dengan 10 kali lipat lebih mahal. Dan Masya Allah, tentu Abdurrahman bin Auf kembali lagi menjadi orang kaya, kembali lagi dikejar oleh rezeki yang halal yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kisah teladan TVRI yang dimuliakan oleh Allah, inilah
tatkala Allah sudah berkehendak. Allah lah yang punya langit dan bumi. Allah yang punya segala-galanya. Mungkin banyak kita di zaman sekarang susah mencari rizki. Banyak orang yang merasa kesusahan nak cari duit, cari uang. Tapi ingat, rezeki itu jaminan Allah. Kita mungkin susah mencari rezeki, tapi rezeki tidak akan pernah susah mencari siapa pemilik yang sudah ditakdirkan akan mendapatkannya. Oleh karena itu marilah kita berfokus diri bagaimana hidup kita adalah mensyukuri apa yang Allah berikan, apa yang Allah kasih kepada kita hari ini. Dan mari kita berikhtiar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ingat, rezeki tak mesti dalam bentuk uang. Rezeki bisa kesehatan, nikmat ibadah, keluarga, dan mari semuanya apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang berlimpah berkah, dan mudah-mudahan Allah semakin sayang kita, Allah ridhoi hidup kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih, salam dari daerah Eno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.